ataupun di alam nyata. Jadi jin ini bertasyakul. Ini seringkali kita menemukan kasus pasangan suami istri yang selalu konflik, ya. Kenapa bisa terjadi? Karena memang inilah yang membuat laknatullah alaih dengan bala tentaranya untuk melakukan perbuatan agar bagaimana suami istri ini bercerai, sebagaimana dalam surah Al-Baqarah 102, fayata'allamuna min bainal mar'i wa zawji, karena mereka syaitan-syaitan itu mempelajari sihir. Jadi sihir-sihir mereka ini dapat mencerai-beraikan, ya, menghancurkan rumah tangga, membuat janji-janji tipu daya belaka melalui apa? Melalui pikiran-pikiran negatifnya, ya, atau melalui takhil ilusi seolah-olah pasangannya buruk lah, tidak baik dan lain sebagainya. Bagi istrinya, ya, dengan atau tanpa membaca basmalah, maka syaitan akan ikut andil bersamanya. Nah, ini juga salah satu penyebab gangguan syaitan nih. Makanya kalau jima atau melakukan hubungan pasangan suami istri harus membaca doa. Khawatir memang ada andil syaitan dalam rumah tangga kita, ya. Jadi kasus dicintai bangsa jin sangat banyak kita temui, atau seorang istri yang jiwanya sudah dibelenggu oleh syaitan. Ciri-cirinya, nah, mimpi macan, mimpi ular, mimpi buaya, mimpi anjing, mimpi ketemu laki-laki, mimpi hubungan intim, mimpi menikah, mimpi hamil, mimpi punya anak, mimpi sedang mandi, mimpi di kuburan, atau mimpi ular. Ini banyak. Kita bisa melihat seandainya telah terjadi namanya al-hulum, mimpi basah. Ini hati-hati, bisa terjadi karena gangguan syaitan. Ya, mengapa itu bisa terjadi dan dominan ini banyak terjadi oleh akhwat, oleh wanita? Kenapa jiwanya gampang dibelenggu oleh syaitan? Kenapa dia mudah terkena atau mahabbah oleh bangsa jin itu sendiri? Yang pertama, mungkin hati-hati kalau solek berlebihan kepada yang bukan mahramnya. Nah, kepada yang bukan mahramnya. Jadi bersolek ini hanya untuk suaminya. Jangan sampai tabarruj nanti, ya, menjadikan sebuah fitnah. Bahkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang memakai wewangian dan lelaki menciumnya dengan syahwat, maka dia telah melakukan perbuatan yang keji, ya, atau telah mengundang perzinahan, zinah kecil. Hati-hati, ya. Maka ini nggak boleh. Kalau misalkan wewangian saja bisa mengundang fitnah atau bertabarus, ya, tampil bersolek berlebihan, ini nggak boleh, karena ini bisa menjadikan sebab jiwanya dibelenggu oleh jin atau syaitan, atau mungkin dia dicintai oleh bangsa jin. Yang kedua, tidak pernah membaca doa sewaktu memakai pakaian atau melepas pakaian. Makanya ulama mengajarkan kalau kita melepas pakaian membaca doa Bismillahilladzi la ilaha illa huwa. Nah, jadi baca doa, ya. Jadi doanya kalau misalkan melepas hijab, melepas pakaian, Bismillahilladzi la ilaha illa huwa. Itu doanya. Lalu ketika bercermin juga harus membaca doa, ya. Lalu apalagi sebabnya jiwa para istri dibelenggu syaitan atau dicintai bangsa jin terkena gangguan syaitan? Karena memakai susuk. Nah, ini banyak. Memakai asihan, memakai susuk, dibuka auranya. Ini permainan dari para dukun. Hati-hati yang suka masang susuk, yang pernah masang susuk, bertobat dah. Bertobat. Ayo bertobat, lepaskan susuknya dengan ruqyah.
bertobat ya, karena ini akan mengundang sehingga jin akan mendekati kita, bahkan jiwa kita dibelenggu olehnya ya. Lalu yang banyak terjadi adalah tidak menutup aurat. Ini sebab yang besar ini ya. Wanita yang tidak menutup aurat mudah sekali terkena gangguan syaitan. Karena jin ya, syaitan dari golongan bangsa jin atau syaitan dari golongan manusia sama-sama ini ya bisa memiliki syahwat nafsu. Karena apa? Wanitanya tidak menghijabi dirinya, tidak menutup aurat secara sempurna, sehingga ini bisa menjadikan jiwanya dibelenggu oleh syaitan atau terkena gangguan jin. Dikarenakan tidak menutup aurat. Selanjutnya, senang menyendiri, tidak bersosialisasi. Ya, ini sebab-sebab nih, hati-hati. Suka menyendiri, nggak mau bergaul, maunya di kamar, baik. Tidak bersosialisasi, senang menyendiri. Nah, ini juga sebab orang terkena jiwanya dibelenggu oleh syaitan. Atau ada trauma kesedihan di masa lalu, ada trauma-trauma luka di dalam batin di masa lalu. Dan yang terakhir, tidak menyebut nama Allah ya dikala dia melakukan segala aktivitasnya. Dan itu banyak sekali ya. Maka hati-hati ketika memang qalbu kita ini melampaui dari batas fitrah yang tidak selaras dengan Al-Quran dan As-Sunnah, maka sebenarnya kita ini telah menzolimi diri kita sendiri dan orang lain. Maka yuk kita kembalikan kepada fitrah. Seorang wanita yang senang menjaga kesuciannya, yang menjaga dari berbagai macam fitnah, menjaga hatinya, maka insya Allah ya, kalau misalkan kalbu hatinya ini selaras dengan Al-Quran As-Sunnah, selaras dengan fitrah yang sebagaimana telah Allah ciptakan, maka insya Allah ini akan menjaga kita dari jiwa kita agar tidak dibelenggu oleh jin. Lalu bagaimana solusinya jika ini sudah terjadi? Maka perlu konseling ya, perlu konseling, perlu namanya konseling untuk melacak sumber masalahnya ya, untuk bisa dilakukan ruqyah syariah. Karena kalau jiwa kita sudah dibelenggu oleh jin atau dicintai bangsa jin ya, maka ini sulit untuk disembuhkan kalau tidak dicari akar masalah penyebabnya. Kita lakukan tazkiyatun nufus dan terapi ruqyah syariah untuk bisa menghilangkan gangguan-gangguan yang telah mengikat di dalam jiwanya ya. Nanti insya Allah kita akan lanjut lagi ya dengan konsultasi dan interaktif. Masih ada, insya Allah kita akan lanjutkan lagi. Silakan para kanca, itu saja bisa kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam. Baik, para kanca sudah kita simak bersama untuk materi kajian semalam ini, dan kita akan membuka sesi interaktif setelah jeda berikut. Ya, sahabat Facebook semua. Jadi ada beberapa penyebab jiwa para akhwat atau para istri yang dibelenggu oleh syaitan. Berbagai macam sumber masalah itu bisa terjadi. Yani mungkin dikarenakan pertama ada kekecewaan dirinya terhadap ayahnya. Mungkin ayahnya melakukan KDRT atau kekerasan kepada ibunya sewaktu dia kecil, atau dirinya sendirilah yang mengalami kekerasan itu. Ada trauma seorang wanita kepada ayahnya, ini luar biasa. Maka rasa trauma, luka di dalam batinnya di masa lalu atau di masa kecilnya ini akan menarik jiwanya sehingga terikat di dalam kesedihan, terikat dalam amarah ya. Dan ini yang menjadikan belenggu jin. Maka hati-hati. Lalu dia mengalami kekecewaan kepada ayahnya karena mungkin dia anak yatim ya, atau tidak mendapatkan kasih sayang dari ayahnya. Hati-hati ini.
Rasa kekecewaan yang luar biasa seorang wanita dikala ia masih kecil akan menarik pada saat dia dewasa nanti. Ini bisa menjadi asbab-sebab syaitan yang membelenggu jiwa para istri. Yang ketiga ada kekecewaan kepada ayahnya. Ya mungkin tadi ya tidak bisa memberikan nafkah, ada merasa kekurangan kasih sayang, perhatian kepada orang tuanya. Dan ini banyak sekali survei mengatakan bahwa ya anak yang terlahir dari keluarga yang pecah, dari keluarga broken home, atau pernah mengalami kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan fisik, kekerasan verbal, kekerasan batin, atau mengalami perceraian kedua orang tuanya, maka ini akan membuat ya rasa kecewa dia di masa depan nanti. Dan ini banyak ya kegagalan yang terjadi kepada kedua orang tuanya akan menjadi kegagalan serupa yang akan dia alami di masa datang. Kenapa? Ini karena ada perasaan luka dalam batinnya sehingga dia ada kekecewaan yang besar terhadap laki-laki. Bukan berarti suaminya tidak baik, ya, tetapi rasa di dalam jiwanya belum bisa lapang menerima atas perlakuan. Maka dia akan membandingkan nanti pada saat berumah tangga. Dia akan membandingkan, saya khawatir jika suami saya nanti seperti ayah saya. Saya khawatir bahwa laki-laki itu jahat, laki-laki itu kasar dan sebagainya. Laki-laki tidak bertanggung jawab dan sebagainya. Ini banyak terjadi kasus-kasus perceraian akibat yang terjadi di masa lalunya yang mungkin ada luka batin. Maka harus bisa lapang bersyukur, memaafkan, menerima akan keadaan kedua orang tuanya, akan perceraian kedua orang tuanya, harus bisa lapang. Kenapa? Karena ini akan mengikat jiwanya sehingga ada rasa kekecewaan yang besar. Kalau sudah ada rasa kekecewaan, maka muncullah keraguan di dalam dadanya. Nah, keraguan di dalam dadanya itulah yang menjadikan bisikan syaitan. Sehingga nanti syaitan berusaha bagaimana dapat menghancur beraikan antara pasangan suami dan istri. Akibat apa? Akibat tadi jiwa di dalam masa lalunya yang belum tuntas. Ada rasa kekecewaan yang terpukul di masa lalunya. Sehingga itu dia akan menjadikan keburukan di dalam jiwanya. Jiwanya belum tenang. Maka salah satu amalan yang bisa kita amalkan agar hati ini bisa lapang, membaca surat Al-Insyirah habis sholat. Alam nasrah laka sadraka wa wada'na anka widrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra. Ya, ini diulang-ulang, fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra. Ulang-ulang ya. Semoga di dalam kesempitan, kesulitan sedang kita hadapi, Allah berikan jalan kelapangan. Fa idza faragta wa ila rabbika farghab. Maka insya Allah ya ini amalan untuk bisa melapangkan dada. Hadis baca surat Al-Insyirah. Insya Allah lalu bisa bagaimana untuk memaafkan, bisa menerima atas ketetapan takdir Allah Ta'ala. Jadi kalau hatinya masih belum bisa lapang, belum bisa menerima dan bersyukur atas nikmat yang Allah berikan, maka insya Allah ini akan bisa membuka rasa luka dalam batin kita di masa lalu. Insya Allah ya, silakan sahabat Facebook yang ingin bertanya atau ingin konsultasi, silakan bisa ditulis komentar. Kita masuk on air di Radio DSK 103,2 FM. DSK 103,2 FM Aji Boyangkawang. Para DSK mari kita lanjutkan kembali membaca ya, sore hari bersama Ustaz Reza Beliau. Untuk para DSK yang ingin bertanya atau berkonsultasi langsung, silakan bisa telepon melalui WhatsApp dan juga telepon ya biasa di 0812108103. Iya, mangga silakan.
Ustaz, apakah tanda-tanda yang tadi memang selalu disebabkan oleh gangguan jin, Ustaz? Iya, itu akibat ya, akibat. Sebabnya tadi ada kekecewaan di dalam dirinya yang luar biasa. Kita kan mengangkat judul sini, jin yang membelenggu jiwa. Artinya ada keabnormal jiwa, ada ketidakselarasan jiwa. Ya, di dalam kolbu dan jiwa yang tidak selaras dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Maka ini yang bisa menjadikan kebelengguan di dalam jiwa. Ya, dan itu belenggu itu ya siapa yang menyebabkan? Yang menyebabkan adalah syaitan. Karena yang membelenggu jiwa kita agar keluar dari fitrah, keluar dari apa yang telah Allah tetapkan ya adalah syaitan. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nasi minal jinnati wan nas. Karena syaitan yang membisikkan kejahatan di dalam jiwanya, di dalam dada manusia. Ya, maka oleh karenanya jika memang ini keluar dari fitrah sehingga manusia itu terbelenggu oleh syaitan, maka bagaimana solusinya? Solusinya adalah bagaimana agar jiwa ini selaras, ya. Jiwa ini selaras dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Fitratallahi allati fataranasa 'alaiha la tabdila li khalqillah. Jadi harus selaras dengan apa yang telah Allah ciptakan, dengan fitrah yang telah Allah ciptakan. Maka kalau keluar dari fitrah tidak selaras, ya maka akan kena gangguan syaitan. Ya, kalau kita berpaling dari ajaran Allah, dari Al-Quran dan As-Sunnah, nuqayyid lahu syaitan. Nah, di sini kan jawabannya. Maka dia akan mengikuti milah jalan syaitan. Fahuwa lahu qarin. Dan dijadikan syaitan itu sebagai teman. Ya siapa lagi kalau keluar dari fitrah apa sih? Gangguan. Itu gangguan syaitan, gangguan jin. Gangguan syaitan. Maka orang yang keluar dari fitrah, orang yang bermaksiat dan sebagainya, itu ada sehingga dia mengikuti hawa nafsunya, menuruti hawa nafsunya, dan dia terbelenggu jiwanya oleh syaitan. Wallahu a'lam bishawab. Lanjut ke pertanyaan berikutnya, Ustaz, mau tanya apakah kesurupan itu memang benar ada dan terjadi dan selalu disebutkan oleh makhluk halus? Apakah kesurupan itu benar dan terjadi? Benar, kita harus imani itu. Di dalam surat Al-Baqarah Allah menjelaskan tentang perkara riba. Ya, mereka yang memakan riba al-mas. Al-mas itu adalah kayak orang gila gitu, kerasukan. Al-mas itu kerasukan. Dirasuki kerasukan. Jadi jalannya itu sempoyongan, itu dalilnya orang yang kerasukan. Jadi pertama kita harus imani kerasukan itu benar adanya. Nah, ulama mengkategorikan, ya ulama mengatakan ada kerasukan yang murni karena jin, karena syaitan. Ya, al-masi itu ada yang memang karena syaitan, ada orang yang kerasukan karena akal batini. Akal batini itu adalah jadi emosi yang meluap, ya, yang meluap di dalam dadanya sehingga terjadilah gejolak emosi tersebut. Dia nangis, dia ngamuk-ngamuk, dia ngoceh, kan gitu ada ya. Kita lihat ibu-ibu atau lagi kesel, wah itu kayak orang kesurupan. Dia marah-marah, nangis-nangis, dia ngoceh, itu kayak kerasukan. Kerasukannya memang karena akal batin. Karena memang sudah memuncak, meletup di dalam jiwanya. Itu namanya akal batin. Yang ketiga, kerasukan karena saraf. Saraf. Jadi badannya itu gerak-gerak sendiri. Ini biasa terjadi orang yang terkena stroke, ya, epilepsi, orang yang terkena gangguan saraf. Kan itu kan kayak orang kerasukan, gerak-gerak. Dia nggak bisa ngendaliin dirinya. Nah, ngerti gak Kang Ivan? Jadi kerasukan itu ada 3 jenis. Yang pertama kerasukan jin, kerasukan setan. Dalilnya ada surat Al-Baqarah. Lalu yang kedua kerasukan karena jiwa akal batin, ya, emosi yang meletup di dalam jiwanya sehingga terjadilah proses, ya, yang keluar di dalam batinnya. Bisa dia sedih, bisa dia marah, bisa dia ngoceh, ya, dan lain sebagainya.
atau melakukan perbuatan yang aneh-aneh yang memang itu dalam fantasi liar di dalam jiwanya selama ini tertanam, terkubur, meletup. Yang ketiga, orang kerasukan karena syaraf, faktor syaraf. Jadi dia tidak bisa ngendaliin dirinya. Seperti goda gede gitu ya, kejang-kejang. Ini karena faktor syaraf atau faktor hisiah, faktor medis. Wallahu a'lam bishawab. Yang berikutnya, Ustaz, saya mau tanya apa yang menjadi ciri-ciri jika sakit ini yang ditimbulkan oleh Syaitan ya? Apakah ciri-cirinya bisa dipahami dengan akal? Bisa dengan akal. Karena ini sifatnya zahir, secara hisiah, secara nyata. Ya, bisa dengan akal. Dengan mata telanjang kita tahu bahwa ini gangguan jin, gangguan setan. Penyakit yang disebabkan karena gangguan setan. Karena gangguan setan atau sihir itu dapat membuat kerusakan pada organ, kerusakan pada tubuh. Apa ciri-cirinya? Yang pertama, sakit menahun. Jadi sakitnya nggak sembuh-sembuh, tidak ada perbaikan, Kang Ipan. Ya, tidak ada perbaikan. Setelah berobat, masih gitu-gitu aja, nggak ada perbaikan. Gitu-gitu aja. Udah minum obat, minum antibiotik, minum obat antinyit, tetap aja. Udah dioperasi, udah diangkat, ada lagi. Yang kedua, ya, medis pun tidak mengetahui penyakitnya. Sudah di rongsen, X-ray, MRI, CT scan, cek darah, cek lab, cek urin, semua. Gak ada masalah, tapi dia merasakan kesakitan. Nah itu. Lalu yang ketiga, sakitnya berpindah-pindah. Nanti keluhan di kepala, di pundak, di leher, di dada. Pindah-pindah. Nanti berobat besok sakitnya ini, berobat sakitnya ini. Pindah-pindah kayak gitu. Dia merasakan keluhan yang berbeda-beda. Makanya dokter bingung. Lalu sakit di waktu-waktu khusus, sakit di waktu-waktu tertentu. Ya nanti asar, maghrib dia sakit, malam dia panas. Nanti siang, sore, siang, pagi sembuh, sehat sendiri. Nanti sakitnya di waktu-waktu tertentu aja. Atau tiba-tiba dia sakit kalau malam Jumat doang. Langsung kesakitan setiap malam Jumat. Atau dia sakitnya pada saat hari lahir dia. Kesakitan dia. Ini sihir. Jadi sakit yang di waktu-waktu khusus. Nanti sembuh sendiri, nanti kumat lagi. Nanti sakit kalau ke tempat ini dia sakit, ke tempat ini dia sehat. Di rumahnya dia sakit, keluar rumahnya dia sehat. Itu sakit yang karena sihir atau gangguan jin. Ya. Lalu sakit yang tidak terdeteksi oleh medis tadi ya, itu sama. Maka oleh karenanya kita bisa mengindra, merasakan jika ada kejanggalan-kejanggalan. Dan yang terakhir kita bisa deteksi kok dengan lakukan ruqyah mandiri. Coba aja. Ya, sentuh bagian tubuh yang terasa sakitnya, lalu kita baca doa. Bisa baca Al-Fatihah, ayat kursi, Al-Ikhlas, Afalaq, An-Nas, atau doa yang diajarkan Nabi, Allahumma rabbanas adhibil ba'sya isfi fa anta syafi la shifa ila shifa'uka shifaan la yughadiru saqama. Usapin. Ya. Kalau terasa badan kita tiba-tiba gemetar, tiba-tiba kepanasan, tiba-tiba mual, sakit, berat, muntah, ada reaksi, ya maka itu disebabkan karena gangguan jin ataupun sihir. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Pertanyaan yang berikutnya, Ustaz, ada yang bilang katanya kita tidak boleh meminta untuk diruqyah. Itu bagaimana, Ustaz? Ya harus adil dong. Kita harus adil. Kita harus tahu dulu asbabul wurud hadis tersebut. Ya. Dan harus adil dalam melihat hadis-hadis yang lain ya. Itu terjadi, hadis tersebut mengatakan bahwa memang tidak boleh memintakan ruqyah pada saat banyak ruqyah yang menggunakan jampi-jampi. Ya, dan ruqyah menggunakan takhayur. Ya, takhayur itu menganggap sial, menganggap apes. Ini banyak ya ruqyah, atau melemparkan burung nanti jatuh atau tidaknya, kembali atau tidak. Itu pada saat asbabul wurudnya seperti itu, keluar hadis itu, belum booming ruqyah itu. Nah, setelah itu banyak hadis-hadis lainnya yang membolehkan ruqyah atau disunahkan ruqyah. Jadi
kalau mau lihat, maka lihat dulu dari kapan tuh hadis itu turun gitu ya. Sejak kapan, zaman kapan, dan perbandingan hadis-hadis lainnya yang membolehkan dan bahkan mensunnahkan itu ruqyah. Karena ruqyah itu filiyah, perbuatan Nabi. Nabi melakukan ruqyah itu filiyah, perbuatan sunnah filiyah yang dilakukan baginda Nabi SAW pada saat Nabi sebelum tidur, yang diriwayatkan oleh Siti Aisyah radhiyallahu anha. Itu ada hadisnya loh. Jadi perbandingannya banyak. Ya, itu perbuatan Nabi. Lalu ada lagi, Nabi pun pernah memintakan ruqyah kepada malaikat Jibril alaihi salam. Dan salah satunya turun ayat Al-Falaq An-Nas untuk menghindari atau mencegah dari gangguan sihir dan hasad. Al-Falaq An-Nas. Turun surat ini. Nabi Muhammad SAW diruqyah oleh malaikat Jibril alaihi salam. Lalu Said Al-Khudri radhiyallahu anha juga pernah meruqyah. Nah, ini sunat takriyah yang dilakukan perbuatan oleh sahabat, dibolehkan oleh Rasulullah. Jadi Nabi membolehkan sahabat juga meruqyah. Meruqyah orang non muslim, orang kafir bahkan, yang diruqyah oleh Said Al-Khudri radhiyallahu anhu dengan membaca suratul Fatihah. Ya, dan Nabi juga menyuruh obati ya bagian tubuhmu yang sakit dengan tangan kanan, membaca doa bismillah bismillah a'udzu billahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhad. Itu doa meruqyah, mengobati. Ya, jadi ini banyak lagi dalil-dalil lainnya yang membolehkan ruqyah, bahkan mensunahkan itu ruqyah. Maka kalau mau lihat hadis yang tadi yang tidak boleh meminta ruqyah, itu kita lihat dulu asbabul hurufnya. Jadi ruqyah yang nggak boleh ada ruqyah yang menggunakan jampi-jampi, ruqyah yang menggunakan tathayur, yang mengaitkan akan sial, akan apes dan lain sebagainya. Ya, itu banyak. Jadi kalau kita lihat perbandingan dengan hadis Nabi mulia SAW, itu banyak yang membolehkan ruqyah dan bahkan mensunnahkan ruqyah untuk mengobati. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Ustaz. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ustaz, apakah benar ada orang yang diberikan kelebihan untuk melihat roh, arwah orang yang sudah meninggal dan melihat masa depan, Ustaz? Ada itu. Jawabannya ada. Ada gak orang yang bisa melihat roh, melihat masa depan, bahkan bisa melihat surga dan neraka? Ada. Siapa itu? Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada. Saya bilang Rasulullah yang bisa melihat itu. Ya, kalau manusia biasa seperti kita tidak bisa melihat gaib. Ya, kalau bisa melihat roh Rasulullah. Kalau bisa melihat surga dan neraka, Rasulullah bisa pada saat peristiwa Isra dan Mi'raj. Itu Rasulullah. Ya, Allah angkat ke langit ke-7 sehingga kan melihat gaib. Ya, itu ada. Apakah ada manusia yang bisa melihat gaib? Ada, yaitu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau manusia biasa tidak. Hati-hati. Ya, ini bisa terjadi. Yang pertama, ya, apakah ini karomah atau ini namanya istidraj atau sihir? Istidraj atau sihir. Hati-hati. Jangan-jangan itu adalah sihir, gangguan setan. Orang yang bisa melihat gaib, hati-hati, itu istidraj atau sihir, bukan karomah. Ya, karena jauh dari sebutan wali Allah kalau dia masih bermaksiat. Jauh disebut wali Allah kalau dia masih terikat riba atau hatinya masih banyak kekotoran tentang dunia. Karena seorang waliullah pun tidak tahu bahwa dirinya memiliki karomah yang Allah berikan untuknya. Itu seorang waliullah, dia nggak tahu. Dan waliullah yang paling terbaik dimiliki karomah, dia bisa melihat dosa, bisa muhasabah, menembus dosa yang dia pernah lakukan. Itu sebaik-baiknya para wali itu seperti itu. Ya, dia bisa melihat apa dosa yang dilakukan. Maka hati-hati. Karena para wali Allah itu takut akan apa yang menimpa dirinya. Karena dia akan semakin tunduk terhadap syariat. Itu para wali. Itu para orang-orang yang soleh. Maka diberikan keistimewaan agar dia senantiasa menjaga dalam syariat.
Ya, karena seorang waliullah pun tidak tahu karamah yang Allah berikan untuknya. Karena Allah akan memberikan karamah tersebut pada saat Allah memberikan nasrullah, pertolongan untuknya. Itulah adalah karamah. Ya, jadi karamah itu ya bukan berarti dengan segamblang-gamblangnya dia bisa memperlihatkan goib, melihat sihir, ya, melihat apa goib ya, jin atau melihat roh. Hati-hati. Itu namanya sihir atau istidraj. Wallahu a'lam. Baik, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Sebelumnya para kanjeng SK yang ingin bertanya, silakan para kanjeng bisa langsung bertanya dan berkonsultasi melalui telepon dan juga WhatsApp di 0812 108 1032. Pertanyaan berikutnya, Ustaz, apakah kita boleh menafsirkan mimpi kita sendiri? Apakah kita boleh menafsirkan mimpi kita sendiri? Ya, kalau saya pribadi menjawab bahwa kita tidak bisa menafsirkan mimpi. Kita serahkan kepada ulama karena ini masih ranah-ranah perkara-perkara yang harus kuat dalam akidah. Khawatir nanti kalau mereka reka nanti mimpi ini nanti akan ini ya. Kita kembalikan lagi kepatokan kepada para ulama. Ya, saya tidak bisa menjawab itu karena saya tidak bisa menafsirkan mimpi. Kita hanya bisa mendiagnosa sebab-sebab itu dari apa yang pernah dikatakan oleh para ulama. Itu aja. Kita hanya mengambil dari para ulama saja. Kalau kita menafsirkan sendiri mimpi, tidak bisa. Sama perihalnya orang yang menafsirkan Al-Quran. Ya, nggak bisa kita. Karena kita bukan seorang mujtahid. Ya. Kita hanya mengikuti saja dari pendapat para ulama. Kita hanya mengutip dari pendapat para ulama. Karena kita bukan seorang mujtahid. Termasuk jadi menafsirkan mimpi, ya, karena kita orang biasa bukan ulama, maka kita serahkan kepada para ulama. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Kita lanjut ke pertanyaan berikut. Ustaz, bagaimana caranya kita agar istiqomah bisa mengamalkan membaca Al-Quran supaya menjadi benteng dalam kehidupan kita, Ustaz? Bagaimana agar kita istiqomah bisa membaca Al-Quran, membentengi Al-Quran sebagai membentengi diri kita istiqomah. Ya, kalau kita pengen istiqomah ya berjamaah. Gak bisa sendirian. Harus berjamaah. Ada orang atau sahabat yang senantiasa mengingatkan kita dalam ketakwaan, ya, mengingatkan kita pada akhirat. Harus punya sahabat. Sebagaimana Nabi Allah Muhammad SAW memiliki sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ya, jadi memiliki sahabat, memiliki jamaah, memiliki keterikatan dalam dakwah. Maka insya Allah ini senantiasa mengingatkan ya agar kita tetap dalam koridor syariat, beristiqomah di dalam panji-panji ini. Ya, dalam kalimat la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Maka harus senantiasa berjamaah. Agar kita tidak terperosok lagi ke dalam jurang, agar kita tidak dimakan lagi oleh serigala, karena domba yang terpisah dari pasukan ya maka akan gampang dimudah oleh predator. Makanya harus bersama dengan para jamaah, dengan sahabat yang mengajak kita dalam ketakwaan. Wallahu a'lam bishawab. Pertanyaan berikutnya, Ustaz, orang tua saya setiap malam Jumat dan malam Selasa bakar menyan. Iya, bakar kemenyan dan rujakan. Nah, Ustaz, kalau hasil jualannya itu halal atau tidak untuk warung atau usaha, Ustaz? Kalau hasilnya insya Allah halal, karena dia bermuamalah yang secara dohir saja, secara dohir. Saya melihat dari dohirnya ya. Kalau selama jual beli itu tidak menipu, ya, tidak menipu, dia jujur, apa yang dijual, apa yang dibelinya jelas, ya, maka insya Allah kita kembalikan kepada bab muamalah jual beli, maka insya Allah halal. Nah, yang jadi pertanyaan kesyirikannya itu aja, itu terpisah, itu ranah yang terpisah. Kalau tentang penjualannya insya Allah dia jualan bakso, dia jual mie ayam, selama dia jujur, tidak curang, tidak culas, ya,
dan bermuamalah dengan baik, yaitu halal yang didapatkan dalam jual belinya, tetapi ritualnya yang haram. Ya, seperti dia pakai dukun, pakai asihan, penglaris, ya, dia menggunakan susuk, dia menggunakan asihan-asihan lainnya, menggunakan mantra-mantra atau menggunakan kemenyan-kemenyan buat menarik pelanggan. Perbuatannya itulah yang haram. Kalau hasil dari muamalahnya terlihat dari zohirnya saja, kan, penjual belinya aja. Saya membagi ini menjadi dua hukum saja. Pertama hukum muamalahnya, yang kedua hukum ritualnya. Nah, ritualnya ini yang tidak diperkenankan. Kenapa harus bakar-bakar kemenyan sehingga rujakan, memberikan sesembahan kepada jin, beristi'anah meminta kepada jin, ya, atau beristi'aja agar minta perlindungan biar usaha warungnya lancar, tidak ada terjadi masalah, itu perbuatan itunya syirik. Ya, tapi kalau dalam hasil muamalahnya kita lihat dari hasil yang zohirnya saja, ya, karena kalau ritualnya kembalikan kepada keyakinan yang dapat merusak akidahnya. Nah, ini jelas hukumnya beda lagi. Kalau dengan muamalah ya hukum tentang muamalahnya. Apakah dia melakukan ribawi, ada transaksi ribawi, atau ada muamalah yang curang dan tidak jujur dan sebagainya. Jadi itu jawabannya. Wallahu a'lam bishawab. Ustaz, kalau mau diruqyah harus sama orang yang biasa ruqyah atau boleh semua orang bisa ruqyah, Ustaz? Ya, dalam hadis Nabi, maka jika kembalikanlah kepada ahlinya, ya, dilakukan sesuatu kembalikan kepada ahlinya. Misalkan sahabat kanca DSK ini mau berobat, ya maka harus ke dokter, ke mantri. Kalau misalkan mau ngobati pilek, ya ke rumah sakit. Ya kalau mau ruqyah kepada ahli ruqyah, kepada ahlinya, serahkan kepada ahlinya agar tidak salah, ya, agar tidak salah. Jadi jangan sembarangan. Nanti malah nguruqyah mana imitasinya sama dukun gitu, nguruqyah mana jampe-jampe. Maka serahkan kepada ahlinya. Ya insya Allah. Karena segala sesuatu maka kita harus kembalikan kepada ahlinya. Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan mengenai Al-Quran yang bisa menyembuhkan, itu bagaimana caranya, Ustaz? Bukan Al-Quran yang bisa menyembuhkan. Bukan, ini salah. Bukan Al-Quran yang bisa menyembuhkan, tetapi wa ijammaritu fahuwa yashfi. Allah lah yang menyembuhkan, bukan Al-Quran. Al-Quran hanya wasilah mukjizat yang Allah turunkan sebagai syifa wa rahmatul lil mu'minin, rahmat bagi orang-orang yang beriman. Tapi yang menyembuhkan hakikatnya Allah. Ini hakikat syariatnya melalui Al-Quran. Itu syariatnya, hakikatnya kepada Allah. Jadi harus paham dulu, bukan Al-Quran yang menyembuhkan, tapi Allah lah yang menyembuhkan. Bisa sembuh dengan ruqyah, bacaan Al-Quran, bisa sembuh dengan sedekah, bisa sembuh dengan berobat ke ahli medis, ya, ke bekam atau dipijat. Ini kan hanya wasilah saja, hanya syariat saja. Tapi ingat hakikatnya yang menyembuhkan Allah. Kalau kita melakukan ruqyah berarti double. Yang pertama kita ikhtiar, dalam ranah ikhtiar di sini, ya, untuk mendapatkan syariat yang Allah ridhoi. Yang kedua kita mengamalkan sunnah Nabi. Ya, karena ruqyah ini adalah amalan. Amalan dilakukan para sahabat, amalan dilakukan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Wallahu a'lam bishawab. Pertanyaan berikutnya, Ustaz, apakah benar ada manusia yang minta tumbal? Ya benar. Apakah makhluk halus bisa minta tumbal? Ya benar. Itu ada dalam surat Al-Maidah. Ya, ada dalam surat Al-Maidah bahwa memang syaitan ini meminta sesembahan. Meminta sesembahan biasanya dengan darah, dengan jiwa, dengan sesembahan yang tidak diucapkan basmalah. Ya, menyembelih nih tidak mengucapkan nama Allah, menyembelih bukan karena Allah, meminta darah, meminta dan sebagainya. Itu memang benar adanya. Dan itu biasanya terjadi oleh sihir. Semakin jadi sihir ini gini Kang Ipan, sistem kerja sihir. Semakin dia melakukan kesyirikan yang besar, maka semakin kuat sihirnya. Atau semakin kuat dia melakukan penghinaan terhadap apa yang Allah sucikan, seperti Al-Quran,
Nabi Muhammad SAW dan sebagainya, maka akan semakin kuat sihirnya. Jadi kalau semakin besar tumbal yang diserahkan dia kepada bangsa jin, melakukan sesembahan kepada bangsa jin, maka semakin kuat pula kekuatan yang diberikan oleh iblis untuk mereka yang ingin bersekutu dengan mereka. Wallahu a'lam bishawab. Kita lanjut Pak Kaca, dan selanjutnya masih ada waktu Pak Kaca yang ingin bertanya ya, 0812108103. Ustaz mau tanya, berapa lama sembuh ketika sudah rutin diruqyah? Apakah memang harus rutin, Ustaz? Iya, berapa lama sembuh ya di ruqyah? Saya nggak bisa menjamin itu. Saya nggak bisa menjamin. Apakah sekali, 2 kali, apakah sepekan, apakah sebulan, 6 bulan, 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun. Saya nggak bisa menjamin. Itu semua atas izin Allah. Saya nggak bisa menjamin dan tidak bisa menjawab, memastikan kapan sembuh. Saya nggak bisa menjawab itu. Kenapa? Karena memang ini kembalikan lagi bahwa hakikatnya Allah yang menyembuhkan. Bukan peruqyahnya, bukan Al-Qur'annya. Tetapi Allah lah yang berkehendak untuk mengangkat itu penyakit. Allah yang berkehendak untuk menghilangkan itu sihir dalam tubuh kita. Maka kita kembalikan, karena ini sebuah keimanan ya, keyakinan. Ini nggak bisa kita timbang-timbang atau kita kasih. Kalau melakukan perbuatan spekulasi itu sifatnya yang memang alamiah saja, secara ilmiah itu bisa kita kapan ininya berapa kali itu secara ilmiah bisa tapi ini perkara keimanan, nggak bisa. Ruqyah itu dengan hitung-hitungan nggak bisa, berapa kali, berapa lama, nggak bisa dihitung-hitung seperti itu, karena ini kembalikan kepada keimanan. Saya pernah meruqyah yang penyakit separah, yang tidak bisa apa-apa atas izin Allah, pada saat dia sembuh. Ada Kang Ivan. Ya, pernah mengobati orang yang budeg, sekali ruqyah sembuh ada. Yang nggak bisa ngelihat, jadi bisa melihat, ada atas izin Allah. Yang tadinya lumpuh, sekali ruqyah langsung bisa jag-jag, ada. Ada yang ruqyah nggak sembuh juga ada. Ada yang ruqyah berkali-kali juga ada. Dan pengalaman saya meruqyah pun banyak. Ada yang sekali sembuh, ada. Ada yang berkali-kali ruqyah, ada. Ada yang bertahun-tahun, ada. Saya nggak bisa menjamin itu. Dan saya tidak bisa memberikan janji sembuh. Enggak bisa. Tetapi saya hanya menggugah kepada para kanca DSK dan sahabat Facebook untuk beriman kepada Al-Quran. Beriman kepada Allah dan Rasulnya. Bahwa ini adalah bisyarah, kabar gembira tentang Al-Quran sebagai syifa wa rahmatul lil mu'minin. Kita sambut dengan baik agar menambah kecintaan kita kepada Allah dan Rasulnya, menambah kecintaan kita kepada Al-Quranul Karim. Wallahu a'lam bishawab. Ya, gak kerasa, Masya Allah. Ya, silakan sahabat Facebook atau para kanca yang mungkin belum sempat bertanya karena keterbatasan waktu atau ingin diruqyah, silakan mungkin bisa di WA di 089797333342. Sekali lagi para kanca atau sahabat Facebook yang ingin diruqyah atau ingin konsultasi, mungkin bisa langsung di WA saya di 087897333342. Saya Reza Abu Bilal undur pamit. Mohon maaf jika ada kesalahan, karena kesempurnaan milik Allah Ta'ala. Kekurangan datangnya dari saya Al-Fakir Reza Abu Bilal. Barakallahu fikum ajma'in. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wa inna